Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk kelas 8. Kali ini kita membahas materi jalan cepat. Jalan cepat hampir sama dengan berjalan yang dilakukan dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Olahraga jalan cepat meskipun dilakukan dengan cepat bukan berarti berlari. Ciri khas dari gerakan dalam jalan cepat adalah dalam satu langkah, satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki yang satunya diangkat dari tanah. Kaki diluruskan, tidak bengkok pada lutut, dan posisi kaki ketika menapak tanah harus dalam keadaan lurus. Perbedaan berjalan dengan lari adalah ketika berjalan tidak ada saat melayang di udara. Akan tetapi, ketika kita berlari, ada saat kita melayang di udara. Kunci utama pada gerakan jalan di tempat adalah tidak ada gerakan saat melayang di udara seperti ketika kita melakukan gerakan lari. Kaki depan sudah harus melakukan kontak dengan tanah sebelum kaki belakang diangkat dari tanah. Pada olahraga jalan cepat, ada beberapa tahapan yang harus dipelajari dengan baik jika ingin melakukan gerakan jalan cepat yang baik. Yang pertama, tahap melangkahkan satu kaki ke depan. Pada tahap ini, salah satu kaki mulai diangkat ke depan. Pada tahap ini merupakan tahap awal dari gerakan jalan cepat. Kesalahan yang biasanya terjadi pada saat melakukan tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap badan yang terlalu kaku. Yang kedua, lebar langkah kaki yang kurang sesuai. Yang ketiga, gerakan tergesa-gesa, lutut yang ditekuk. Yang keempat, ada gerakan melayang di udara. Yang kelima, tubuh kurang dapat menjaga keseimbangan. Yang keenam, tidak melakukan gerak lanjutan. Yang kedua, tahap melakukan tarikan kaki belakang ke depan. Salah satu kaki depan mulai menyentuh tanah, kaki belakang segera ditarik ke depan untuk menyambung langkah pada jalan cepat. Bagian kaki yang harus mendarat di tanah terlebih dahulu ada bagian tumit. Supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut, berikut beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu, yang pertama, gerakan kaki tidak boleh terlalu kaku ketika melakukan tarikan kaki ke belakang. 2. Langkah kaki harus disesuaikan, jangan sampai terlalu lebar dan juga sangat sempit. Dan juga jangan sampai terlalu kecil. Yang ketiga, keseimbangan tubuh harus selalu dijaga. Yang ketiga ya, tahap relaksasi. Tahap relaksasi adalah tahap yang ada di antara tahap ketika melangkahkan kaki ke depan dan ketika akan melakukan tarikan kaki belakang. Pada tahap ini, pinggang berada pada posisi yang sama dengan bahu. Sedangkan lengan vertikal dan paralel di samping badan. Tahap dorongan. Tahap dorongan adalah gerakan pada saat ketiga gerakan yang dijelaskan di atas selesai dilakukan. Tahap dorongan ini memiliki fungsi untuk mempercepat laju berjalannya kaki dengan dorongan tenaga yang penuh agar dapat menghemat waktu yang digunakan saat melakukan langkah-langkah kaki. Gerakan jalan cepat memang berbeda dengan jalan biasa. Saat melakukan jalan cepat, kita harus menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mencapai finish. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang atlet jalan cepat. Yang pertama, pada saat melakukan gerakan jalan cepat, upayakan agar badan tetap tegak. Jangan condongkan badan ke depan atau ke belakang. Jangan mengangkat pundak agar ketika lengan mengayun kita tidak mudah merasa lelah.
Yang kedua, gerakan kepala yang menggeleng ke kiri dan ke kanan pada saat bergerak maju jangan sampai mengganggu kecepatan dari gerakan kaki. Yang ketiga, saat melangkah ke depan, pandangan lurus ke depan dan melangkah lurus satu garis antara kaki kanan dan kaki kiri. Pada saat menumpu, tumit harus mendarat terlebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Yang keempat, gerakan lengan dan bahu ke arah depan dan ke belakang secara bergantian dengan fleksibel. Tekuk siku sekitar 90 derajat. Pertahankan terus kondisi ini hingga mencapai garis finish, serta juga keseimbangan dan usahakan gerakan tetap rileks. Jika ada hal yang perlu dihindari dalam melakukan jalan cepat, ada pula gerakan yang harus dilakukan pada olahraga jalan cepat. Yang pertama, jagalah lutut Anda agar tetap dalam keadaan lurus. Yang kedua, lakukan latihan untuk memperkuat otot-otot punggung dan otot-otot daerah perut. Yang ketiga, jangan mengangkat lengan terlalu tinggi. Yang keempat, gerakan langkah kaki kanan dan kaki kiri yang berada pada garis lurus. Yang kelima, gunakan daya dorong penuh. Yang keenam, lakukan gerakan lengan yang mudah dengan gerakan yang baik dari pinggang. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.